Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Diana Pitasari dengan nomor induk mahasiswa 220231100157. Jurusan Ekonomi Pembangunan Universitas Trunojoyo Madura. Saya akan memaparkan materi tentang konsep dan perkembangan kewirausahaan dalam perspektif syariah. Apa sih kewirausahaan itu? Kewirausahaan dalam bahasa Inggris yaitu entrepreneurship, sedangkan dalam bahasa Prancis yaitu entrepreneur, yang mempunyai makna bahwa seseorang atau sekelompok orang yang berani untuk menjajah dalam kreativitas untuk menciptakan dan mengelola sumber daya sehingga mempunyai produk agar dapat dipasarkan ke semua orang. Menurut para ahli, kewirausahaan didefinisikan sebagai berikut. Yang pertama, menurut Epakerti, kewirausahaan yaitu penghubungan dua unsur peluang dan juga soft skill. Sedangkan menurut Daker, kewirausahaan adalah suatu perilaku dalam pekerjaan yang mempunyai tujuan dan teori. Sedang seorang yang berwirausaha harus mempunyai inovasi untuk melakukan pengembangan dalam mencapai target peluang. Menurut Robert Hisrich, kewirausahaan atau entrepreneur yaitu fase penciptaan barang maupun jasa yang dapat dinikmati dan dibutuhkan perjuangan waktu serta tenaga. Pengertian kewirausahaan secara umum adalah suatu peluang bagi seseorang untuk meningkatkan soft skill dengan pembentukan produk yang mempunyai nilai guna dan mampu memasarkan produk untuk menghadapi tantangan hidup. Kewirausahaan secara Islam. Secara historis, kewirausahaan telah lama berkembang pada wilayah negara Timur Tengah dan juga Timur pada saat orang Barat mengenal pengetahuan dalam mencari keuntungan. Bangsa Arab sudah memperkembangkan kewirausahaan dan bersamaan dengan meluasnya ajaran Islam pada abad ke-13. Melalui jalur internasional dengan bersilaturahmi pada masyarakat yang ada di dunia dan juga berdagang. Pada masa klasik sekitar tahun 1017-an hingga 1800-an, perekonomian mengikuti pemikiran Cantillon dengan terjadinya supply, demand, dan equilibrium. Teori klasik melakukan kegiatan perdagangan secara tidak terikat dan adanya persaingan dalam wirausaha. Kewirausahaan pada masa klasik adanya suatu faktor ekonomi, yaitu tanah, modal, dan sumber daya manusia, tenaga kerja. Sedangkan pada masa neoklasik akhir tahun 1800-an, kewirausahaan mulai melakukan inovasi dan juga kreativitas yang baru pada suatu produk. Pada zaman modern ini, kewirausahaan mengandalkan digitalisasi untuk selalu mencari peluang sesuai aturan dalam negara maupun agama. Ajaran agama Islam kepada umatnya juga mewajibkan berdoa dan berikhtiar untuk meraih suatu kebahagiaan dunia dan juga akhirat. Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan perintah kepada umatnya untuk selalu mencari pekerjaan yang halal sesuai dengan minat dan juga bakat yang dimiliki. Namun masih banyak manusia yang lupa akan tanggung jawabnya untuk mencukupi kebutuhan hidupnya, sehingga ia bermalas-malasan dan pasrah terhadap Allah. Islam mengajarkan dan menjunjung tinggi nilai-nilai baik pada seluruh makhluk di bumi. Aktivitas ekonomi adalah kunci untuk menjadi makmur menurut Al-Quran dan juga hadis. Imam Syafi'i menegaskan bahwa mata pencaharian yang paling relevan adalah berdagang atau berwirausaha. Menurut historis, agama Islam masuk ke Indonesia melalui jalur laut, Jawa, Banten, Sumatera dengan alternatif perdagangan dan juga berdakwah dengan misi penyebaran agama Islam terhadap penduduk yang dilakukan para ulama. Rasulullah Muhammad SAW sejak masa mudanya juga ikut andil melakukan praktik berwirausaha bersama pamannya untuk menyelusuri negeri dengan menyebarkan agama Islam. Rasulullah melakukan kebijakan untuk mencetak kebahagiaan masyarakat dengan memberikan fiqh atau hukum, politik, syasiah, perkawinan, munakahat, dan perniagaan muamalah.
Kewirausahaan dalam pandangan Islam menurut aspek kehidupan yang merupakan faktor muamalah, yaitu faktor yang berhubungan secara sejajar antara manusia yang ada di kehidupan secara nyata dalam kewirausahaan yang dipertanggungjawabkan dalam kehidupan di akhirat. Seorang yang berwirausaha harus mempunyai adjektif diri dengan melakukan kejujuran, keadilan, dan konsisten untuk bertransaksi. Manusia diperintahkan untuk mengembangkan bumi dengan baik dan mencari rezeki secara efektif dan efisien. Dalam ajaran umat Islam, Rasulullah Muhammad SAW menjadi teladan bagi umat Islam untuk berwirausaha dengan mengelola sumber daya yang ada di bumi. Rasulullah menjadi pengembala kambing sejak kecil bersama seorang pamannya, yaitu Abu Thalib, berdagang ke luar negeri Syam, Syria, Yaman, dan sebagainya. Bisnis pengembala Rasulullah SAW terdapat nilai yang dapat dicontoh, yaitu terdapat pendidikan, sikap empati terhadap seorang yang tidak berdaya dalam mencukupi kebutuhan hidupnya, serta ajaran untuk tetap dalam keadaan sabar ketika berproses untuk berbisnis atau berwirausaha. Nabi Muhammad adalah seorang pedagang yang berprinsip kejujuran sehingga beliau mendapatkan gelar Al-Amin atau terpercaya. Rasulullah melakukan kegiatan pengawasan dalam transaksi pasar secara islami ketika masyarakat muslim di Madinah melakukan hijrah. Pada masa Rasulullah SAW, umat muslim melakukan praktik dengan pemenuhan kebutuhan, keadilan, efisiensi, pertumbuhan, dan kebebasan. Pada pemerintahan Rasulullah SAW melakukan kebijakan untuk mengembangkan perekonomian negara dengan melakukan kegiatan zakat, khums al-ghanim, membagikan 1/5 harta rampasan perang Karaj, pajak pertanian, wakaf, sedekah, dan kebijakan lain. Kebijakan fiskal juga dilakukan Rasulullah dengan melakukan kegiatan peningkatan pendapatan nasional dengan mencari partner kerja untuk meningkatkan persaudaraan dan juga Rasulullah melakukan pembagian tanah kepada kaum muhajirin sebagai tempat pemukiman. Rasulullah memberikan kebijakan peminjaman peralatan kepada seorang muslimin. Kebijakan moneter mata uang bangsa Arab sebelum Islam maupun setelah adanya Islam adalah dirham yang memiliki nilai yang tetap. Penjagaan kestabilan mata uang pada masa Rasulullah yaitu dengan metode permintaan uang hanya sebagai kebutuhan. Perniagaan dengan transaksi talaki rukban, yaitu dengan membatasi penjualan dari kampung ke luar kota untuk memperoleh suatu laba. Transaksi al-kali bil-kali dilakukan karena jual beli utang dengan utang. Transaksi dalam kewirausahaan secara tunai itu diperbolehkan, sedangkan secara fujur tanpa adanya produk tidak diperbolehkan. Penggunaan riba dilarang. Seorang yang berwirausaha harus secara independen agar tidak melakukan wirausaha secara negatif, namun harus secara positif sesuai konstitusi negara maupun agama. Dengan mempunyai karakteristik dalam diri, yaitu jujur. Yang pertama, jujur. Seseorang yang berwirausaha harus mempunyai sikap yang jujur, karena dalam berwirausaha jika tidak mempunyai sikap yang jujur akan berdampak negatif pada penjual produk maupun masyarakat yang membeli. Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan perintah kepada manusia untuk berlaku jujur, selalu bertakwa, dan selalu bersama orang-orang yang benar sesuai pada surat At-Taubah ayat 119. Yang kedua, al-amanah, yaitu dapat dipercaya keamanan dalam berwirausaha. Yang ketiga, bertanggung jawab atas usaha yang dimiliki dan harus berani untuk mengambil resiko atas pekerjaan yang digeluti. Yang keempat, mempunyai keadilan dan tidak ada niatan untuk menipu sesama manusia. Yang kelima, takwa dan selalu mensyukuri nikmat dari Allah. Yang ketujuh, mampu untuk melayani dengan baik dan menerapkan anjuran berdagang Rasulullah. Dalam surat Al-Qasas ayat 77, Allah memerintahkan umatnya untuk selalu bekerja keras untuk mencari kebahagiaan dalam dunia maupun akhirat dengan bekerja secara halal, dan teruslah berbuat baik kepada semua orang
Yang ke-8, mengembangkan skill. Yang ke-9 yaitu menghindari perbuatan riba. Yang ke-10, seseorang muslimin juga janganlah lupa untuk membantu fakir miskin dengan bersedekah, zakat, dan infak. Adapun strategi kewirausahaan dalam penghitungan biaya produksi. Kewirausahaan harus dapat memperhitungkan biaya produksi dan menentukan suatu harga produk yang cocok, sehingga tidak memberatkan kedua pihak dalam pelaku ekonomi. Penjual dan pembeli juga dapat memperoleh laba yang maksimal dalam berbisnis, yaitu dengan memperhitungkan biaya produksi dan juga menentukan harga yang secara adil. Imam Al-Ghazali mendefinisikan bahwa produksi dalam kewirausahaan adalah upaya manusia dalam pengelolaan dan pengembangan sumber daya untuk mempunyai manfaat bagi diri sendiri maupun orang lain. Adapun strategi perkembangan pemasaran kewirausahaan. Pemasaran kewirausahaan secara Islam yaitu pemasaran yang dilakukan dengan menggunakan kebijakan untuk memenuhi ekonomi melalui produk dan jasa secara halal. Terdapat kesepakatan jual beli yang tidak batil. Dalam praktik Islam, melakukan pemasaran harus berdasarkan Al-Quran. Pemasaran ditujukan sebagai alat pencapaian kesejahteraan dengan meningkatkan keuntungan dan kesejahteraan bersama. Pada perkembangan digitalisasi, pemasaran dapat dilakukan dengan memanfaatkan media sosial sebagai berikut, yaitu pemasarannya dengan pembuatan iklan secara online, dengan memanfaatkan TikTok, Facebook, Instagram, YouTube untuk memasarkan atau mempromosikan suatu produk. Yang kedua yaitu pembuatan email marketing. Seseorang yang berwirausaha harus mempunyai karakteristik untuk memasarkan produk secara Islam, yaitu mengandalkan nilai spiritual, agama, etnis, secara fakta, dan humanistik. Dalam menciptakan suatu produk untuk dipromosikan harus mengutamakan merek dan produk secara halal untuk dimanfaatkan oleh konsumen. Islam mempunyai larangan untuk membuat produk yang dapat mengganggu keamanan manusia. Yang kedua yaitu produknya itu harus legalitas pada aturan Islam dan pemerintah secara kontemporer. Perdagangan dengan digitalisasi marketing haruslah jujur dan beretika dengan baik. Pemasaran digital tidak terjerat pada unsur bunga dan tidak terdapat keterkaitan dengan perjudian. Adapun manfaat kewirausahaan yaitu yang pertama, alternatif untuk merubah nasib menjadi lebih baik. Yang kedua, memberikan perkembangan diri. Yang ketiga, berpeluang mempunyai pengalaman dan jaringan partner yang meluas. Yang keempat yaitu mandiri berwirausaha untuk memperoleh laba yang optimal. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Semoga materi ini dapat bermanfaat untuk semua orang, dan juga bila ada suatu kata mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.